perayaan Hari Saraswati, saya kira bukan hanya untuk pelajar saja. Ketika pada saat Hari Raya Saraswati itu tidak boleh membaca gitu, dilarang membaca. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita akan membahas tentang perayaan Hari Raya Saraswati. Tentu saja kita akan membahas dengan Ibu Dr. Tiwi Susanti. Nah, beliau adalah Kepala Sekolah Pertiwi Abilasa, baik SD, TK. Kemudian beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Nah, kepala sekolahnya itu beliau ini di Rawamangun, Jakarta Timur. Ibu sehat? Astunggar sehat. Nah, Bu, kegiatannya nih luar biasa di TK Abilasa, di ngajar, dosen juga. Gimana rasanya, Bu? Ya, dinikmati saja. Dinikmati, nggih. Karena mendidik, nggih. Karena mendidik. Di TK udah berapa tahun, Bu, sebagai kepala sekolah nih? Baru 18 tahun. Baru 18 tahun? Iya, betul. Wah, luar biasa, nggih. Nah, Bu, kita akan membahas tentang Hari Saraswati. Baik. Nah, ini sebenarnya kalau Hari Saraswati itu turunnya ilmu pengetahuan atau ada yang lain? Nah, ini gimana pandangan Ibu? Selama ini umat Hindu, kita semua meyakini bahwa Hari Raya Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Itu sebabnya pada Hari Raya Saraswati kita melaksanakan persembahyangan bersama, melakukan pemujaan ya kepada Dewi Saraswati sebagai manifestasi Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, dan itu adalah sebagai simbol kekuatan dari Hyang Widiwasa di dalam ilmu pengetahuan. Nah, itu yang kita lakukan selama ini dan kita yakini betul. Ya nggak? Turunnya ilmu pengetahuan. Turunnya ilmu pengetahuan. Namun, ya, saya dari beberapa buku yang coba saya baca ya, saya mendapatkan satu tulisan dari buku kecil yang ditulis oleh Bapak Dr. Cokrai Sidarta dan Pak Made Titip, dan itu tulisannya sudah lama, di tahun 1989. Sudah lumayan lama nih. Iya, betul. Dan di sana tertulis ya bahwa pada Hari Raya Saraswati sebenarnya itu adalah hari pemujaan kepada Dewi Saraswati. Hari pemujaan. Mengapa kita memuja beliau? Ya, itu kan. Nah, ini mungkin ada satu versi lain yang tidak menggeser, tapi mungkin tambahan untuk pengetahuan kita, ya, bahwa Dewi Saraswati dikatakan juga sebagai Dewi Kebijaksanaan, ya, dan pada saat itu kita melakukan pemujaan kepada Dewi Saraswati untuk memohon restu, anugerahnya, agar kita mampu menjalani kehidupan ini, untuk bekal hidup ini. Dan itu kita lakukan pada Hari Raya Saraswati. Kita memohon restu beliau sebagai sumber pengetahuan. Ya, kita yakini bahwa Dewi Saraswati adalah lambang penciptaan, ya, manifestasi dari Hyang Widiwasa sendiri, di mana semua sumber-sumber pengetahuan itu kita peroleh dari manifestasi beliau Dewi Saraswati. Nah, itu dari versi lain ketika kita meyakini Hari Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Ya, namun dari catatan-catatan lain kita juga mengetahui bahwa itu bukan turunnya ilmu pengetahuan, tapi disitulah
saatnya hari pemujaan kepada Sang Pemberi sumber pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati. Jadi saat itu kita mohon ya restu dan bimbingan terus-menerus dari Dewi Saraswati bagi kita yang memang bagi siswa, pelajar, kemudian orang-orang yang menuntut ilmu, itu tentu saja kita akan selalu ingat, bersyukur, berterima kasih bahwa karena beliaulah, karena beliau sumber pengetahuan, karena beliaulah menurunkan ilmu pengetahuan itu, dan kita yakini kemahakuasaan Tuhan Hyang Widiwasa itu melalui manifestasi yang lain, salah satunya adalah Dewi Saraswati sebagai sumber pengetahuan. Nah itu ya, jadi agar ilmu yang kita miliki itu bermanfaat, bermanfaat, berguna, tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun bermanfaat dan berguna juga untuk orang lain. Nah, Bu Tiwi, niki kalau misalnya kita berbicara Hari Saraswati seperti yang Ibu sampaikan, bahwa memang ada hal lain, yaitu pemujaan sesuai dengan referensi yang Ibu sudah dapatkan. Kemudian membaca atau tidak nih, maksudnya kalau memuja berarti kita nggak membaca buku dong, atau kita tetap aja membaca buku, seperti apa, Bu? Kita akan mengingat kembali kapan sih Saraswati itu dilakukan. Hari Raya Saraswati itu kita laksanakan. Itu kita melaksanakan Hari Suci Saraswati. Selain tadi saya sudah jelaskan bahwa sebagian kita mengatakan turunnya ilmu pengetahuan pada Hari Raya Saraswati. Namun yang sebenarnya adalah saat itu kita sedang melakukan pemujaan kepada Sang Pemberi anugerah pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati. Jadi kita melakukan pemujaan. Ya, Hari Raya Saraswati selalu kita rayakan setiap 6 bulan sekali. Siklusnya terjadi 210 hari sekali. Wajib itu, Bu? Karena itu penghitungan wuku terakhir, itu adalah Saraswati. Ya, dan itu terjadi, dikatakan 6 bulan sekali kalender Bali. Karena kalender Bali itu berisi 35 hari dalam satu bulan, bukan 30. Sehingga 6 bulan dikatakan setiap 6 bulan, jadi setahun 2 kali kita merayakan Hari Saraswati. Itu siklusnya terjadi 210 hari persis. Itu ya. Nah, kalau di awal tadi kita sudah berbincang tentang Hari Saraswati, mengapa dirayakan sebagai turunnya ilmu pengetahuan, ya. Saya teringat di dalam Parasara Dharma Sastra, ya, salah satu yang juga menjadi referensi nih ya buat kita. Disebutkan bahwa ayat-ayat suci, petunjuk-petunjuk suci itu tidak boleh ditafsirkan dengan logika. Kenapa, Bu? Ya. Begitu juga dengan ilmu progresif, ya, yang sebenarnya juga tidak dibenarkan untuk ditafsirkan secara logika. Ya, kalau zaman sekarang menunggu petunjuk dari zaman dulu, ya, menunggu petunjuk dari sang sadhu atau orang suci. Ya, orang suci. Nah, zaman sekarang, zaman modern ini adalah para ahli. Jadi mungkin kalau kita mau bertanya untuk hal-hal seperti ini, kita harus mengacu kepada petunjuk dari orang-orang suci, ya. Nah, orang-orang suci kita banyak kan, ada Sulinggi, para Sulinggi, para Pinandita, pemangku, kemudian para penekun Weda, orang-orang yang memang betul-betul ahli di dalam Weda, gitu ya. Nah, kita nih, kita user, kita menunggu hasil kajian-kajian beliau-beliau itu. Nah, itu maksud dari Parasara Dharma Sastra itu, ya, bahwa pada saat Hari Raya Saraswati itu dilarang menulis aksara. Kenapa, Bu? Ya, dilarang membaca
kitab-kitab suci. Itu kan seperti itu. Nah, kemudian larangan membaca pada hari raya Saraswati itu juga masih menjadi sebuah perdebatan ya. Menurut saya polemik jadinya kan. Sebagian orang menganggap tidak boleh membaca pada saat hari raya Saraswati. Namun sebagian lagi menganggap bahwa sesudah kita melaksanakan persembahyangan, pemujaan kepada Dewi Saraswati, kemudian kita menyucikan, membersihkan ya, selain diri kita, ya, mensucikan diri ini agar kita siap melakukan pemujaan kepada Dewi Saraswati dengan menaruh kitab-kitab suci, pustaka-pustaka suci, lontar-lontar mungkin yang punya ya, dan para murid-murid biasanya ya bisa melakukan juga melakukannya itu. Dengan buku-bukunya itu ditumpuk, kemudian diberikan banten yang sederhana ya, banten Saraswati, canang dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita haturkan kan selalu, apa yang kita haturkan adalah rasa syukur, rasa terima kasih kita karena beliau sudah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, sudah selain ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, sehingga kita terhindar dari kebodohan, dari awidya. Ya. Nah, Ibu, kemudian apakah juga itu dilakukan oleh siswa atau pelajar atau mungkin pendidik atau pinandite atau semuanya melakukan itu? Ya. Mungkin ada yang lain, bahkan beberapa orang tidak boleh melakukan pemujaan, bahkan tidak boleh melakukan perayaan. Nah, mungkin Ibu ada jawaban lagi. Menurut Ibu. Saya sambung lagi nih ya, tadi. Ketika pada saat hari raya Saraswati itu tidak boleh membaca gitu. Dilarang membaca. Nah, ini kan tadi yang saya katakan, ini masih ada perdebatan nih. Polemik tadi. Yang tadi Nah, itu yang sebagian boleh membaca, sebagian lagi mengatakan tidak boleh membaca gitu ya pada saat hari raya Saraswati. Tapi ingat dong, setiap hari Saraswati kita mengadakan malam sastra. Ya, malam sastra. Apa yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan kegiatan malam sastra? Kita berdiskusi, kita berbincang-bincang, kemudian kita membaca sloka, ya, dan kita membahas semua tentang nilai-nilai agama pada saat malam sastra. Bukankah itu kita membaca? Membaca. Iya kan? Nah, kita nggak mungkin pada saat berdiskusi, pada saat kita membicarakan ada hal-hal urgent yang mungkin kita belum tahu dan kita mencari tahu pada saat itu. Kita mendengarkan. Ketika seseorang berbicara, menjelaskan, berdharma wacana atau dharma tula, kita ada di dalamnya. Ya, berarti ada, saat-saat kita membaca. Ya, ada saat-saat kita melantunkan kidung-kidung, sloka-sloka di saat itu. Ya, sebelum pada esok harinya kita melaksanakan banyu pinaru, penyucian diri. Prosesnya lumayan ya, Bu? Prosesnya lumayan. Artinya kita semua menikmati proses pada saat perayaan Hari Raya Saraswati ya. Bahkan kita menunggu malam sastra, apa sih yang akan kita bahas? Apa yang akan kita dengar? Apa yang akan kita peroleh, kita dapatkan? Pengetahuan baru itu. Ya, benar. Itu pada malam sastra. Nah, kalau tadi nyambung pertanyaannya, siapa sih yang melaksanakan Hari Raya Saraswati? Mungkin apakah pelajar, siswa, hanya gitu siswa saja nih? Ya, hanya siswa saja yang Bu. Betul. Pagi-pagi sembahyang. Yuk ke pura, ya kan? Yang ada dekat pura. Atau saya kira semua siswa kita, ya umat Hindu, walaupun yang di luar Bali itu ya, itu pasti akan dekat dengan rumah ibadah, dengan pura. Sehingga
ada himbauan untuk seluruh siswa hadir dan bersembahyang bersama di pagi hari. Tentunya di rumahnya juga mereka akan memberi sesaji atau banten kecil untuk buku-buku yang mereka siapkan untuk dihaturkan ucapan rasa syukur dan terima kasih itu ya. Perayaan Hari Saraswati, saya kira bukan hanya untuk pelajar saja. Semua. Untuk orang yang sedang menempuh pendidikan saja. Ya, mengapa? Karena setiap saat, setiap hari kita mendapatkan pengetahuan. Dari mana? Dari yang kita dengar. Kalau tidak dapat restu dari beliau, kita tidak akan mendengarkan sesuatu yang baru. Pengetahuan itu kita dengar dari mana? Bisa dari radio, TV. Kita bisa melihat sesuatu. Oh, saya baru ini melihat. Ya, itu pengetahuan. Ya, kemudian ketika sekarang ini medsos, ya, media sosial luar biasa. Apa yang tidak kita peroleh dari media sosial? Itu bagian dari media penghantar untuk kita memperoleh pengetahuan baru. Tergantung kita mau pilih pengetahuan yang positif atau yang negatif. Pilihan ada pada kita, ya. Kemudian apa yang kita peroleh? Pengetahuan itu, sesuatu yang baru itu pasti karena kita sudah direstui. Ya, saringannya ada di diri kita masing-masing. Dengan ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan yang berbagai macam ya, yang menambah wawasan kita, kita yakin kita bisa melakukan apapun dengan itu. Istilahnya dunia ada di tangan kita kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, teknologi. Saat ini Jatmiko punya kemampuan. Mampu dalam hal teknologi, penyiaran dan seterusnya. Ya kan? Itu pengetahuan yang tidak dimiliki juga oleh orang lain. Namun Jatmiko memilikinya. Ya, kita tahu ilmu pengetahuan itu bagaikan sebuah genitri. Mengapa? Tiada awal, tiada akhir. Yang maksudnya ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah habis kita pelajari. Ya. Sampai kapanpun, karena pengetahuan itu terus berkembang, ya, makanya dilambangkan dengan genitri, ya, yang ujungnya di mana tidak ada, dia akan terus berputar, ya, tiada awal dan tiada akhir. Long life education, belajar sepanjang hayat, ya. Jadi kalau saat ini ada dari kita nih seperti umur-umur saya gitu ya, masih tetap belajar. Tapi kan semangatnya luar biasa, Bu. Saya kira karena memang itulah ilmu pengetahuan. Kita tidak akan pernah habis. Semakin kita mencari sesuatu, semakin kurang, semakin banyak kurangnya. Ya, itu ilmu pengetahuan. Sehingga sangat-sangat pas ya ketika kita kaitkan dengan hari ini Hari Raya Saraswati. Iya, kita memang saat ini saatnya yang pas kita melakukan pemujaan kepada Sang Pemberi, sumber dari semua ilmu pengetahuan, manifestasi yang widiwasa, yaitu Dewi Saraswati. Sering dipertanyakan, bahkan ada unek-unek ketika dia melakukan persembahyangan seperti itu, Bu. Nah, untuk perayaan Hari Raya Saraswati di tahun ini atau di 6 bulan ini, apa pesan dari Ibu Tiwi sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengajar yang luar biasa tentunya? Baik, baik, terima kasih. Pesan mungkin lebih kepada kita sharing ya. Oke. Hari Saraswati mengingatkan kita pada kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita harus wajib ya mengagumi para nenek moyang kita, ya, kemudian dengan kebijakan para leluhur kita dulu, ya, yang telah menunjukkan jalan pada kita. Jalan mana yang harus kita tempuh?
agar kita bisa sampai ke tempat tujuan, ya, ke tempat kebahagiaan di dunia ini, dunia dan akhirat, skala nih skala, artinya seperti itu. Nah, itu sudah ditunjukkan jalan oleh para leluhur-leluhur kita. Untuk itulah kita wajib selalu ingat siapa diri kita itu, ya. Kemudian kita diingatkan dengan kewajiban kita yang pertama dan mula-mula. Pertama dan mula-mula. Apa sih? Belajar. Belajar dan belajar. Itu adalah kewajiban kita. Adakah tujuan dari pendidikan atau tujuan dari perayaan Hari Raya Saraswati ini, Bu? Kalau kita kaitkan perayaan Hari Raya Saraswati dengan pendidikan itu pas sekali ya. Karena memang beliau selalu kita identikan dengan Dewi Ilmu Pengetahuan. Nah, tujuan pendidikan di semua jenjang ya. Bukan hanya mengumpulkan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Tetapi yang utama adalah bagaimana pendidikan itu mampu mengajarkan kita mengenal diri sendiri. Ya, jadi sarana pembelajaran itu merupakan semua pelajaran ya, itu merupakan sarana pembelajaran saja. Ya, bukan tujuan. Ya, karena tujuannya adalah kita mengenal, mengetahui diri kita sendiri luar dan dalam. Itu tujuan pendidikan. Kalau Jatmiko belajar tentang ekonomi, terjun di entertainment misalnya, atau gini ya, ilmu yang sudah dipelajari kan ternyata bukan tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Karena yang dikerjakan saat ini dikerjakan saat ini berbeda, sangat berbeda gitu ya. Jadi itu kan berarti belum tahu apa yang diinginkan diri ini. Ya, jadi jangan salah jurusan terus-menerus gitu ya. Siap, Bu. Nah, kemudian sesudah kita tahu untuk apa sih? Ya itu. Untuk bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk diri sendiri dan tentu saja untuk orang lain, masyarakat umum. Ya, pengetahuan atau pendidikan atau sesuatu yang kita miliki. Ya, jangan disimpan sendiri. Saya menjadi seorang guru, ya, seorang dosen, seorang guru, seorang pendidik tidak cukup untuk mentransfer ilmunya saja kan, ya, tapi mencoba juga mengenalkan, mensimulasi kepada seluruh peserta didiknya untuk mengenal siapa mereka, ya, untuk mengantarkan mereka mengetahui potensi dirinya, ya. Itu tujuan pendidikan. Ya. Jadi tidak salah. Jadi memiliki ilmu pengetahuan berarti kita membuka lapisan-lapisan harta karun yang ada di dalam diri sebetulnya. Ya. Nah, di situ adalah membuka, mengetahui potensi-potensi diri, bahwa ternyata minat saya adalah di bidang kedokteran. Ya, bukan saya jadi pilot. Gitu. Ya, nah itu seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu hendaknya juga diperlakukan pada tempatnya, sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Jika tidak, itu pasti akan berdampak tidak baik. Bahkan menjadi malapetaka. Ya, film-film banyak dong yang musuhnya Superman orang pintar tapi salah menggunakan kepintarannya. Itu contoh yang paling nyata dari yang kita lihat ya. Nah, itulah tujuan pendidikan, bahwa tujuan yang paling mendasar, yang paling utama adalah untuk mengetahui siapa diri kita. Untuk konteks pengetahuan ya, kita tahu sumber pengetahuan adalah Dewi Saraswati. Saat itu sebetulnya kita sedang menghaturkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Dewi Saraswati sebagai pemberi pengetahuan, ya, karena beliau adalah sumber segala pengetahuan, sumber dari segala
kepintaran dan penghapus kebodohan. Itu ya. Iya. Jadi karena kita yakin itu, secara tidak langsung sebetulnya kita sedang ketika kita berterima kasih, aduh Tuhan terima kasih karena saya lulus ujian. Iya. Saat itu kita sedang berterima kasih dan mengaturkan syukur kepada Dewi Saraswati. Iya. Begitu. Terima kasih Bu sudah hadir di Hindu Channel, memberikan ilmu pengetahuan baru tentang makna dari Hari Raya Saraswati. Ya, terima kasih juga Ibu sudah benar-benar merespon kami dari Hindu Channel. Walaupun Ibu benar-benar sibuk dengan kegiatan. Cukup sekian pembahasan kita mengenai tentang perayaan Hari Raya Saraswati, dan semoga saja dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan baru. Jangan lupa selalu dukung Hindu Channel, dan di Hindu Channel juga diberikan kesempatan untuk meliput TK Abilasa dan SD Abilasa. Nantikan videonya. Kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan Ibu Dewi Susanti. Om Santi, 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 Om.